Halo teman-teman mahasiswa. Kali ini di video ini saya akan menjelaskan tentang pesan verbal dan nonverbal. Jadi pesan itu menjadi salah satu unsur yang penting juga ya dalam kita berkomunikasi. Kalau pesannya kurang baik ya, kita misalnya menyampaikannya atau kita tidak bisa memahami pesan itu dengan baik, ya komunikasinya tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, berbicara tentang pesan, ada dua jenis nih. Ada pesan verbal sama pesan nonverbal. Apa itu? Itulah yang akan kita bahas di video ini ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu capaian pembelajarannya. Jadi capaian pembelajaran untuk materi ini adalah teman-teman mahasiswa mampu memahami apa itu pesan verbal dan nonverbal, apa bedanya sih gitu. Jadi di dalam komunikasi nanti ada pesan yang jenisnya itu verbal, ada juga yang nonverbal. Nah, mengapa keduanya sama-sama penting dalam aktivitas komunikasi? Paling tidak nanti teman-teman juga bisa memahami itu gitu ya. Karena dua-duanya menurut saya ya sama-sama penting gitu, nggak cuma verbal tapi non-verbal juga. Oke, kita langsung aja ya bahas. Apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama pemahaman atau kita akan mencoba memahami apa itu pesan verbal. Yang kedua tentu saja pesan non-verbal apa sih gitu. Dan mengapa keduanya penting dalam komunikasi. Nah, sebetulnya di buku itu akan ada penjelasan yang lebih lengkap. Jadi di sini sebenarnya saya tidak semuanya akan saya bahas. Yang menurut saya penting-penting aja. Kalau teman-teman ingin memperdalam lagi lebih banyak, silahkan baca di buku. Karena ini pesan verbal satu bab sendiri di buku dan non-verbal juga satu bab sendiri gitu. Ini secara ringkasnya aja ya. Nah, kita mulai dari pesan verbal. Secara sederhana, pesan verbal adalah pesan yang disampaikan dengan medium bahasa sebagai simbol. Jadi ketika kita berkomunikasi menggunakan bahasa, baik itu lisan ataupun tulisan, itu sudah disebut sebagai pesan verbal. Kita sedang menggunakan pesan verbal ya. Jadi bahasa lisan dan tulisan itu juga dua-duanya masuk ke dalam kategori pesan verbal. Pokoknya intinya kalau kita pakai bahasa ya, kayak gini ngomong atau nulis pakai bahasa, itu masuknya ke pesan verbal. Inilah pesan yang utama. Jadi orang biasanya akan lebih jelas ketika berkomunikasi menggunakan pesan verbal. Ya karena bahasa tadi ya, kecuali kita beda bahasa. Nah, jadi agak bingung juga gitu ya untuk memahaminya. Misalnya orang Indonesia ngobrol sama orang Rusia gitu. Terus masing-masing menggunakan bahasa masing-masing gitu, ya nggak bisa juga gitu, susah ya. Jadi pesan verbal juga sebetulnya ada kelemahan ketika kita misalnya berbeda bahasa atau ada orang yang tidak memahami bahasa itu gitu. Tapi ya intinya sih segala sesuatu komunikasi akan lebih mudah ketika disampaikan menggunakan bahasa. Oke, ada beberapa persoalan ketika kita membahas bahasa dalam pesan verbal. Yang pertama itu ada semantik namanya. Semantik ini bagaimana bahasa merepresentasikan realitas. Ya, jadi bagaimana sebuah bahasa itu menggambarkan sebuah realitas. Kan kita seringkali berkomunikasi itu sebenarnya tujuannya apa sih? Untuk menggambarkan realitas kan ya. Misalnya kita habis ketemu si A, terus jalan ke kampus ketemu si C, kita jelasin nih, oh tadi saya baru ketemu si A lagi begini, kita menjelaskan realitas si A gitu. Nah itu persoalan semantik. Jadi seringkali bahasa itu adalah simbol bagi sebuah keadaan. Ya, sesuatu dikatakan dengan kata-kata atau bahasa untuk menggambarkan sebuah keadaan tertentu di realitas. Misalnya kata seger, kata sedih, kan itu menggambarkan realitas ya. Oh kalau sedih berarti seperti ini, seneng ya, segar, tidak segar, layu gitu. Nah itu kan bahasa yang merepresentasikan realitas. Lalu persoalan kedua terkait bahasa adalah sintaksis. Sintaksis ini susunan huruf yang membentuk kata dan menciptakan makna. Jadi bahasa tersusun dari susunan huruf-huruf. Apabila huruf itu berubah-ubah, itu akan berpengaruh ke makna ya. Ya banyak kata-kata yang kalau hurufnya satu diganti aja, ya jadi berubah maknanya. Contoh membentuk. Kalau kata huruf U-nya diganti A jadi membentak, kan beda artinya jadinya ya. Jadi itu contoh itu persoalan sintaksis. Jadi kalau kita belajar sintaksis kayak gitu tuh, susunan huruf yang bisa mempengaruhi makna. Kalau semantik tadi bagaimana bahasa menggambarkan keadaan realitasnya. Makanya ada kata-kata tertentu yang bisa menggambarkan keadaan. Nah, yang ketiga persoalan pragmatik. Pragmatik ini bahasa yang bermakna khas dalam praktik tertentu. Misalnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang dia mencirikan situasi tertentu gitu misalnya. Misalnya penggunaan bahasa-bahasa yang khas di dalam ilmu politik misalnya apa? Misalnya survei, kita lebih polling, itu kan pasti khas ya. Oh, itu padahal sebenarnya kata itu juga bisa digunakan untuk hal lain. Tapi karena sering digunakan dalam konteks politik, kita jadi kayak
polling, survei, itu politik tuh pasti gitu ya. Elektabilitas itu pasti politik. Jadi itu kata-kata atau bahasa yang khas di dalam ilmu politik. Dalam ilmu komunikasi apa ya, macam-macam ya, ini termasuk pesan verbal, non verbal, itu khas digunakan di ilmu komunikasi. Apakah kata-kata verbal non verbal juga digunakan di bidang lain? Juga sebetulnya, cuman karena misalnya kita sering mempelajari itu di ilmu komunikasi, jadi ciri khas atau karakter dari ilmu tersebut gitu. Nah, ini yang disebut bahasa yang bermakna khas dalam praktik tertentu atau pragmatik istilahnya ya. Jadi persoalan dengan bahasa tuh ada 3, semantik, sintaksis, dan pragmatik. Sebenarnya nanti ada pembahasan lebih dalam lagi turunannya, teman-teman bisa baca di buku ya. Nah, sekarang kita masuk ke pesan nonverbal aja ya. Pesan nonverbal ini, kalau tadi pesan verbal sederhananya ketika kita menggunakan menggunakan bahasa. Kalau nonverbal adalah pesan yang disampaikan selain menggunakan bahasa. Nah, apakah pesan-pesan apa itu pesan yang disampaikan selain menggunakan bahasa? Nah, macam-macam, dan kita sering menggunakannya secara tidak sadar. Jadi pesan nonverbal itu sangat luas sebetulnya. Nah, contohnya misalnya mimik muka, gerak tubuh, bahasa isyarat, penampilan, suara, dan lain-lain itu adalah pesan nonverbal. Kita sering ya, nih kayak saya nih ngomong, tangan saya gerak-gerak nih, ini pesan nonverbal saya sebetulnya gitu. Atau mata saya bagaimana, mimik muka saya senang, sedih, serius gitu, itu pesan nonverbal. Jadi pesan nonverbal adalah pesan-pesan yang dimunculkan ketika kita berkomunikasi tapi tidak dengan menggunakan bahasa. Apakah orang bisa berkomunikasi hanya dengan pesan nonverbal? Bisa gitu. Tapi kalau untuk yang menjelaskan sesuatu yang rumit, saya rasa agak sulit ya. Paling tidak yang sederhana-sederhana aja. Misalnya, ada yang nanya, gimana nanti bisa ini nggak? Kita nggak usah jawab pakai bahasa, bisa kan, cuman oke, ini udah menandakan sip atau gini ya. Itu nonverbal, cuman begini, tapi nggak usah ngomong gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya sederhananya ya pesan nonverbal. Tapi turunannya nanti banyak. Jadi nonverbal ini biasanya kalau di komunikasi dia fungsinya sebagai pelengkap pesan verbal, tapi bisa juga berdiri sendiri sebagai pesan seperti yang tadi saya bilang. Orang nggak usah ngomong, nggak usah nulis, cuma pakai simbol doang bisa gitu ya. Di pesan tertulis apakah juga ada pesan nonverbal? Ada gitu. Teman-teman yang sering menggunakan emoticon, stiker ya. Kalau stiker kayaknya kalau di WhatsApp generasi baby boomer ya, atau generasi bapak saya tuh senang tuh pakai stiker-stiker gitu. Pakai foto terus kasih stiker. Nah, itu sebenarnya pesan nonverbal ya. Jadi misalnya kita ngechat nih, terus dibalasnya cuma pakai stiker, ya udah dia cuma membalasnya dengan nonverbal tapi secara tulisan gitu. Terus misalnya kita ya itu tadi chatting, terus kita cuma pakai emoticon balasnya, emoticon ketawa, emoticon love, emoticon sedih, emoticon apa. Nah, dia sebenarnya sedang membalas pesan itu dengan pesan nonverbal ya. Dia bisa berdiri sendiri gitu pesan nonverbal. Jadi pesan nonverbal ini juga bisa dalam lisan dan juga dalam tulisan ya. Dalam lisan ya itu tadi bisa pakai gerak tubuh, mimik muka, isyarat, suara, penampilan itu juga menyiratkan pesan nonverbal ya teman-teman. Gitu. Jadi pesan nonverbal ini penting juga. Dia biasanya bisa jadi pelengkap pesan verbal, bisa juga dia berdiri sendiri sebagai pesan. Oke. Nah, ini ada beberapa fungsi juga dari pesan nonverbal. Yang pertama, mengungkapkan perasaan ya. Kadang-kadang kita tidak bisa kan ngomong terus bisa mungkin orang bisa memaknai sih, cuman kadang untuk lebih mengungkapkan kita bisa pakai ditambahkan dengan pesan nonverbal. Misalnya apalagi kalau tertulis ya. Tertulis kita ngomong. Nah, kita nggak tahu nih dia di tulisannya, di chatnya marah apa sedih ya. Nah, ditambahin tuh kata-kata senyum ya. Atau sebenarnya dia lagi marah-marah, hurufnya gede semua, itu sebenarnya pesan nonverbal juga gitu. Itu menunjukkan kalau dia lagi marah misalnya. Atau sebenarnya kepencet caps lock-nya gitu, salah gitu. Jadi ya intinya dia bisa mengungkapkan perasaan ya. Emoticon tuh kan macam-macam perasaannya ya. Kalau kita mau ngasih tahu kita lagi sedih, kita bisa. Atau kita lagi marah, kita bisa ada emoticon marah. Atau emoticon lagi ketawa, macam-macam, bisa macam-macam ya. Emoticon lagi gandengan tangan juga ada gitu. Yang cewek sama cowok, yang cowok sama cowok ada, cewek sama cewek ada gitu kan. Jadi teman-teman bisa mengungkapkan perasaan gitu ya. Terus memberikan penegasan atau penekanan, pengulangan terhadap pesan verbal. Jadi pesan nonverbal ini menegaskan. Jadi misalnya saya lagi ngomong, oke, siap, sambil tangan saya begini, itu kan menegaskan, sip gitu, atau apa. Atau enggak, misalnya enggak, saya sambil geleng-geleng, enggak. Nah, itu menegaskan bahwa saya nggak mau. Jadi
Nah, kalau di apa namanya di dalam tertulis, dia bisa bentuknya seperti kata-katanya digaris bawahi, di bold ya. Dia menegaskan bahwa dia tidak misalnya apa atau kata ini perlu diperhatikan kayak gitu. Atau tadi misalnya dia ketawa hehehehe di teks ya, ditambah emoticon ketawa gitu. Jadi itu menegaskan bahwa oh dia seneng nih, bahagia nih gitu ya. Terus yang ketiga, dia bisa menggantikan kata-kata lisan maupun tulisan. Ini udah disinggung tadi ya. Jadi pesan nonverbal juga bisa menggantikan bahasa ya. Dan yang keempat, dalam beberapa keadaan dia juga bisa bertentangan dengan pesan verbal. Nah, ini sebenarnya yang membingungkan ya. Ya, kadang-kadang gini, biasanya kalau kita mau berbohong ya, ditanya gitu, gimana, gimana, kemarin dari mana gitu. Nah, biasanya suka nggak sinkron tuh pesan verbal dan non-verbal. Dia bilang, nggak kemana-mana, tapi mukanya tuh kayak gimana gitu. Makanya orang kalau bohong kadang kalau ketemu suka ketahuan ya, karena kadang ada gerak-gerak tubuh yang bisa dicurigai gitu kan. Oh ini kok kayak aneh sih, dia kok menjawabnya pelan, ragu-ragu. Menjawab dengan ragu-ragu aja tuh sebenarnya pesan verbal. Kenapa sih dia menjawabnya ragu-ragu, nggak tegas gitu misalnya, kayak gitu. Jadi ya itu tadi ya, fungsinya ada 4. Yang pertama mengungkapkan perasaan, kedua memberikan penegasan, ketiga menggantikan kata-kata, yang keempat bisa juga bertentangan dengan pesan verbal sebetulnya. Nah, di dalam pesan verbal dan non-verbal ada istilah namanya paralanguage. Nah, ini saya highlight karena biar teman-teman perlu tahu, atau istilahnya parabahasa. Apa sih paralanguage dan parabahasa? Yaitu melakukan pesan verbal dan non-verbal sekaligus secara bersamaan. Ini bisa untuk menegaskan, bisa memang apa ya, kayak itu menjadi kebiasaan juga ya. Kalau misalnya teman-teman habis ketemu terus mau berpisah gitu kan, biasanya dadah itu kan paralanguage. Kita ngomong dadah, kita juga tangan kita melambai-lambai misalnya. Atau tadi kita bilang enggak, terus sambil geleng-geleng kepala, atau menunjukkan sesuatu misalnya di mana, di atas sambil nunjuk. Itu namanya paralanguage. Jadi kita ngomong iya pakai bahasa verbal, tapi juga menggunakan gerak tubuh kita gitu untuk menjelaskan suatu hal. Jadi ketika itu dilakukan bersamaan, itu namanya paralanguage atau parabahasa. Ya, itu kemudian ini ada beberapa contoh bentuk-bentuk pesan nonverbal, dan sebetulnya lebih banyak di buku ya. Kalau mau lebih mendalam lagi, ini saya highlight aja beberapa. Yang pertama adalah appearance atau penampilan. Jadi penampilan itu bisa juga mempunyai pesan nonverbal. Misalnya bentuk tubuh, jenis kelamin, bentuk rambut, pakaian ya. Misalnya, oh rambut saya gimbal. Wah, itu pesan ada nonverbal. Wah, anak reggae nih. Wah, atau apa nih gitu kan. Anak rapper misalnya ya. Pakaian. Wah, saya senang pakai pakaian yang berwarna-warni, atau saya senang pakai pakaian yang ada gambar kaos bandnya misalnya gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya menunjukkan ingin menunjukkan, dia ingin menyampaikan pesan misalnya, oh dia fans dari band tertentu, dia pakai kaos itu misalnya, kayak gitu. Jadi jangan salah ya teman-teman, penampilan juga itu mempunyai pesan nonverbal. Misalnya kita sedang mau datang ke acara konser, kan nggak mungkin pakai baju koko sama peci ya gitu kan. Jadi orang bingung nanti, oh iya, karena apa ya, itu dia sebenarnya pakaian juga menampilkan pesan nonverbal tadi. Oh kalau pakai peci, pakai baju koko, naik motor nggak pakai helm, bawa bendera, wah mau kemana nih gitu kan. Wah ini kayaknya mau ikut majelis nih gitu kan. Jadi ya itu pakaiannya sudah menyiratkan tuh, tetangga saya udah siap-siap gitu, wah mau nonton majelis nih kayaknya nih, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada pesan nonverbalnya. Nah, terus juga ada jarak sosial dan posisi duduk, itu juga pesan nonverbal teman-teman ya. Misalnya kedekatan saat berbicara atau pemilihan tempat duduk. Kalau kita belum kenal sama orang, itu kan agak risih ya gitu. Misalnya di angkot, duduk, terus ya pasti kita akan ngambil jarak. Itu kan ada pesan nonverbal apa, misalnya kita nggak nyaman. Karena apa? Karena kita belum kenal gitu. Tapi kalau udah kenal ya cuek aja kan, udah kedekatan aja gitu. Terus mimik atau raut wajah, ini juga ada pesan nonverbalnya ya. Misalnya contoh mengernyitkan dahi, mengangkat alis. Misalnya ada orang ngomong terus kita kayak mengernyitkan dahi, itu kan menunjukkan kalau kita apa sih dia ngomong apa, nggak ngerti gitu kan, apa sih gitu, kita menunjukkan itu ya. Atau mengangkat alis, misalnya kalau ada kode-kodean gitu kan, ini terus ngangkat alis ya, menunjukkan sesuatu kan gitu. Terus eye contact atau kontak mata atau tatapan, ini juga pesan nonverbal. Biasanya nih perempuan melihat
berpakaian perempuan lain, wah dia langsung melihat dengan sinis, dilihat dari atas sampai bawah, set gitu. Nah itu ada pesan nonverbalnya sebenarnya ya. Contoh misalnya tatapan sinis, tatapan tajam, curi-curi pandang ya, tatapan malu-malu, itu nonverbal sebetulnya gitu. Dia juga punya pesan gitu. Jadi nonverbal ini macam-macam. Terus pergerakan anggota tubuh itu juga pesan nonverbal ya. Misalnya ngangkat tangan, menyilangkan kaki. Terus misalnya badannya direnggangin, itu kan menandakan dia capek sebetulnya kan ya. Terus intonasi suara itu juga ada pesan nonverbalnya. Contoh kecepatan berbicara, nada suara. Biasanya orang kalau udah mulai emosi nadanya mulai tinggi. Atau kalau habis minum ya udah mulai enak gitu, wah nggak terasa volume suaranya tinggi ya gitu. Wah gitu. Jadi kok jadi suaranya meninggi gitu. Dia menandakan tertentu kan. Wah jangan-jangan dia mabuk nih gitu. Atau oh dia udah marah nih gitu karena kok ngotot gitu, nggak slow gitu kan. Jadi intonasi suara juga ada dan kita bisa menangkap itu kan gitu. Dan yang berikutnya ada timing juga, alokasi waktu atau jeda. Jadi ketika kita bergantian saat berbicara itu penting juga ya, dan itu menyiratkan tertentu. Ada orang yang kalau teman-teman sering lihat diskusi ya, lagi ngomong main potong-potong aja gitu. Lagi ngomong belum selesai dipotong-potong, dan itu kan kita jadi menyiratkan pesan, wah nih orang nggak sopan nih. Orang lagi ngomong main potong-potong aja, terus dia mau ngomong nggak dikasih kesempatan. Jadi ketika kita berkomunikasi ada jeda, ada timing, itu juga menunjukkan pesan nonverbal. Itu aja, cuma nanti kalau sebenarnya kalau teman-teman baca di buku akan lebih banyak lagi ya jenis kayak tadi, misalnya mimik atau raut wajah itu macam-macam, gerakan anggota tubuh itu juga macam-macam. Nah ini pesan verbal dan nonverbal intinya sebenarnya sama-sama penting dalam komunikasi ya teman-teman. Walaupun bahasa tuh tetap menjadi alat utama dalam berkomunikasi ya, baik lisan maupun tulisan, itu yang utama, bahasa verbal ya tadi ya, pesan verbal. Namun demikian, kadang kesalahpahaman makna masih terjadi ya. Oleh sebab itu, pesan nonverbal dapat membantu menjelaskan atau memperkuat pemahaman makna. Kan sering ya, misalnya Kak, tertulis aja gitu. Kita chat, kita nggak tahu tuh maksud chat itu apa gitu. Orang bisa memahaminya misalnya, kok dia chatnya datar-datar aja ya gitu. Mungkin dia, siapa tahu mungkin dia lagi sibuk atau apa gitu ya. Ini beda hal kalau misalnya chatnya nggak dibales ya gitu. Kalau nggak dibales udah sih selesai sih gitu ya. Cuma satu arah aja gitu ya. Kalau nonverbal biasanya bisa menjelaskan itu, misalnya chat kita mau menunjukkan kita sebenarnya lagi nggak marah atau nggak sedih ya, kita tambahin aja emoticon senyum gitu kan ya. Itu kan agak senang ya kalau kita ngechat terus ditambahin emoticon biasanya. Nah, dalam keadaan tertentu, pesan nonverbal juga lebih sering digunakan dan dianggap lebih efektif ketimbang pesan verbal ya. Kita nggak ngerti nih maksudnya apa, tapi dia bisa menambahkan nonverbal sehingga kita bisa jadi lebih ngerti. Nah, kesimpulannya dari penjelasan ini adalah yang pertama, pesan verbal adalah pesan yang menggunakan bahasa dalam penyampaiannya, baik lisan atau tulisan. Ingat ya, pesan verbal pasti bahasa kaitannya, mau itu tertulis atau langsung secara lisan. Sedangkan pesan nonverbal adalah jenis-jenis pesan yang digunakan selain menggunakan bahasa dan juga dapat ditangkap oleh panca indera ya, seperti gerak tubuh atau penggunaan isyarat tertentu. Nah, baik pesan verbal maupun nonverbal keduanya sama-sama penting. Jadi dia dalam proses komunikasi dua-duanya ini punya peranan penting agar apa? Agar pesan dan informasi dapat tersampaikan dengan baik. Itu aja materinya yang bisa saya simpulkan dan bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.